Sí. Okay, let's begin. Vámonos. Bentar, bentar, bentar. Oh ya, di mana itu? Sudah rayakan Corpus Christi. Corpus Christi kalau di Polandia rame loh. Di kota tua itu orang keliling, tabur bunga, berlutut di jalan batu-batu. Keren sekali. Sebab kan pas musim semi kan. Ah, indah sekali bunga-bunga banyak sekali orang tabur itu dari Sacramento mereka di kota sekali. Jadi situ kalau yang ramai itu kalau tubuh Kristus dan ini tiga raja. Tiga raja itu mereka cosplay, tiga raja itu mereka ambil orang Afrika, orang Asia Timur. Itu anak-anaknya senang karena lihat, ini ada orang hitam. Tiga raja dari timur betul-betul. Mereka langganan, mahasiswa, mahasiswa taman banyak unik. Iya, nah juga kan. Jadi mereka itu langganan. Jadi waktu ada satu teman saya dari Sintang, dia juga dipilih jadi raja karena dia dengan wajah Dayaknya yang Oriental kan, jadi dia diminta jadi raja. Saya bilang, selamat. Kalau saya orang dia tuh kau ini orang Amerika Latin. Saya menyesal kenapa tidak disebut orang Oriental Timur ya, nggak se-eksotis Timur. Oh, kamu pikir padahal dari Amerika Latin, something in Latin America, Puerto Rico kah, Peru. Saya bilang tidak, saya dari Peru. Mulai sudah ya, jam 8. Supaya saya, sesudah itu saya ada buat yang lain. Oke, 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 Romo. Ya, Hmm. Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai kelas apologetika hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Dan dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, harta kebijaksanaanmu, engkau menunjuk tiga hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Allah Bapa yang murah hati mencarimu, kesabaran untuk menantikanmu, mata untuk memandangmu, hati untuk merenungkanmu, dan kehidupan untuk mewartakanmu. Aku berkata, di kau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Di kau yang membuat fasih lidah-lidah bayi, didiklah lidahku dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku, anugerahkan kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat metode dan kemudahan untuk belajar, penafsiran yang mendalam dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Di kau yang sungguh Allah dan sungguh manusia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Di Kudus. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Ya, ya teman-teman. Hari ini kelas keempat ya, teman-teman ya. Ada teman-teman yang baru gabung. Selamat datang, Salve, selamat datang. Hari ini judul materi kelas apologetikanya itu kitab suci dan tradisi suci, dua sungai dari sumber yang sama. Begitu. Uh, Kutipan dari Dei Verbum ya. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Dei Verbum artikel 9. Begitu. Ini terlalu metaforis dan terlalu filosofis untuk Ya, saya jelaskan, untuk interpretasikan, maka saya serahkan kepada Romo Patris. Silahkan Romo. baik. Terima kasih moderator, Pio, dan kawan-kawan. Selamat malam semua.
di ruang Zoom, di platform biru dan platform merah. Teman-teman sekalian, followers, terutama umat Katolik yang mau mengikuti katekese ini. Kali ini kita akan berbicara tentang Alkitab dan tradisi. Dei Verbum mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan diwariskan melalui tulisan dan lisan. Tulisan itu kitab suci, lisan itu tradisi. Jadi judulnya sedikit puitik analogis, dua sumber dari satu sungai. Ya, tapi mari kita turunkan derajat kepuitikan dan kefilosofisannya ke polemik sehari-hari, karena itu dunia nyata yang sekarang kita hadapi, terutama di era digital ini. So, saya share dulu ya. Teksnya, my text. Dari Alkitab dan tradisi. Ingat, Alkitab dan tradisi. Dari sini sudah nampak pola pikir Katolik. Out, baik ini maupun itu. Nah, pola pikir yang anti Katolik biasanya pola pikir Katolik et, ya, dan baik ini maupun itu, both. Bahasa Inggrisnya both. Kalau pola pikir Protestan biasanya out, pola pikir anti Katolik maksudnya, tidak harus Protestan. Pola pikir anti Katolik itu out, artinya atau ini atau ini atau itu. Nah, either or. Nah, Alkitab dan tradisi, berpeganglah pada tradisi. Itu kata-kata dari Rasul Paulus sendiri. So, my friends, Katolisisme dan Protestan itu berbeda secara mendasar ya, dalam memahami hubungan antara kitab suci dan tradisi suci. Ya. Ini harus diterima dulu. Di satu pihak Alkitab dan di pihak lain doktrin serta dogma historis gereja kekristenan. Jadi ada Alkitab dan ada doktrin dan dogma historis. Ya, itulah tradisi sebenarnya. Nah, Protestantisme itu cenderung melihat dikotomi atau itu jurang pemisah antara firman Allah yang murni dalam Alkitab, entah mereka punya maksud murni oleh tradisi manusia yang sewenang-wenang. Ya. Biasanya mereka mengutip 15, Matius 15, 3-6, Markus 7, 8-13, Kolose bab 2 ayat 8. Silahkan dicari. Bagi mereka, sola scriptura, kitab suci saja. Dan terserah mereka mau jelaskan bagaimana intinya, ya definisi mereka juga cair, tapi intinya mereka menolak otoritas gereja Katolik, menolak tradisi gereja Katolik, dan kemudian ya mau tidak mau harus menciptakan tradisi sendiri dan magisterium sendiri. Ya, jadi bagi mereka kitab suci saja adalah sumber dan norma iman Kristen, dan orang Katolik yakin ini bukan ajaran Kristus, ini ajaran manusia abad ke-16 yang disebut dunia sebagai para reformator. Kitab suci dipandang cukup dalam dirinya sendiri untuk menjelaskan iman Kristen secara penuh dan untuk mencapai keselamatan. Tapi sebenarnya tidak cukup juga. Butuh STT, butuh pendeta yang berkhotbah, butuh channel YouTube, butuh akun Facebook, butuh akun TikTok untuk mengajarkan. Jadi kitab suci sebenarnya tidak cukup untuk Protestan. Oke. Nah, konsep sola scriptura ya, karena ini sebenarnya itu bukan inggian kita. Memang tidak selalu menolak pentingnya dan keabsahan sejarah gereja, tradisi, konsili ekumenis, atau otoritas para bapak gereja dan teolog terkemuka. Nah, perbedaannya terletak pada otoritas relatif antara kitab suci dan lembaga serta penyertaan gereja itu sendiri. Jadi secara teori, Alkitab menghakimi semuanya itu. Itu teoritisnya kan. Karena bagi Protestan Injili, terutama dari kalangan evangelikal yang di Amerika itu dan yang cabang-cabangnya ada di Indonesia, hanya Alkitab yang tidak dapat salah, sedangkan gereja, para paus dan konsili tidak demikian. Jadi ini sebenarnya bermasalah secara epistemologis ya. Kalau hanya Alkitab yang tidak dapat salah, sedangkan semua manusia bisa salah, maka artinya tidak ada yang bisa benar juga. Dengan demikian, kekristenan menjadi absurd.
Karena Alkitab tidak bisa buat apa-apa. Seseorang harus membaca dan memahami bagaimana caranya dia mencapai kebenaran. Dia selalu salah. Tidak ada jaminan. Akhirnya kita meraba-raba. Rupanya Tuhan tidak tahu ya bahwa kita ini manusia yang kemampuan terbatas. Tapi dia tetap hanya memberikan Mariologi, Kristologi, dan seterusnya. Perdebatan sepanjang sejarah. Jadi, meskipun dengan prinsip seolah-olah menekankan keagungan kitab suci di atas segalanya, keyakinan seperti ini justru tidak menghasilkan keseragaman doktrinal. Ya, sebagaimana sejarah sektarianisme Protestan dengan sangat jelas memperlihatkannya. Ada berbagai banyak sektarianisme. Ya. Nah, menurut pemikiran Katolik, meluasnya sola scriptura itu telah memfasilitasi ketidaktahuan dan pengabaian yang luas terhadap sejarah gereja di kalangan Protestan biasa. Mereka itu kalau baru diberitahu, ada yang bahkan tidak tahu sama sekali bahwa Luther itu imam Katolik sebenarnya. Ya, di kalangan umat bawah. Nah, Protestantisme jelas kurang berorientasi historis dibandingkan Katolisisme. Ya, Katolisisme itu maksudnya gagasan yang digunakan dalam gereja Katolik. Ya, terutama karena alasan-alasan itu. Sektarianisme, jadi orang pikir kita baca Alkitab, saya entah dia Alkitab mau datang dari mana, terserah. Yang penting saya sudah temukan di Gramedia. Gitu. Yang penting orang tua saya simpan di sudut, dan orang tua saya mengatakan, ini kitab suci loh, firman Tuhan loh. Setelah itu saya tidak peduli. Oh, ini firman Tuhan. Baca sih. Prioritas gereja. Ya, apa yang dilakukan sebagai contoh, misalnya yang marak di sosial media dari Pendeta Esther Soru dan Deki Gadas, itu menunjukkan hal itu. Ya, Alkitab saja, tapi maksudnya bukan Alkitab saja, Alkitab saja dan tafsir saya atau kami. Itu yang paling benar. Meskipun mereka mengaku bahwa manusia bisa salah, tapi mereka yakin sekali mereka tidak bisa salah. Ironis kan? Ya. Jadi mereka seperti yang tadi saya jelaskan pada pembukaan, entah ini atau itu, out ya, out. Ini prinsip Protestan, pola pikir Protestan, atau persaingan, kompetisi sebenarnya. Ya, dalam hal kitab suci dan tradisi, tapi juga dalam banyak gagasan teologis lainnya, misalnya gereja atau Yesus atau gereja, Yesus atau Maria, gereja atau Alkitab, ya atau. Ya. Jadi Katolisisme punya perspektif baik ini maupun itu, either or atau et, ya, dan prinsip dan Yesus dan Maria, gereja dan Alkitab, kitab suci dan tradisi. Jadi kitab suci dan tradisi tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Kitab suci itu sendiri adalah tradisi manusia sebenarnya. Firman Allah itu bukan kitab suci kalau secara esensial ya. Firman Allah itu sendiri. Allah tidak menjadi ini camkan baik-baik, jangan dipotong di sini lalu dijual. Oh, kitab suci bukan. Kitab suci sejatinya adalah tulisan tentang Sang Firman Allah. Kesaksian, refleksi, dan segala tentang Firman Allah. Jadi cepat bahasa sehari-hari orang bilang, ya Firman Allah. Tapi itu sebenarnya bukan Firman Allah. Firman Allah itu sendiri. Kalau kita bilang kitab suci itu Firman Allah, berarti kitab suci itu Allah. Dan itu artinya bibliolatri. Sampai simpel. Ya, kalau kalau kita dengan cepat secara refleksi mendalam mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka itu sebenarnya sudah jatuh ke dalam bibliolatri. Alkitab identik dengan firman Allah. Itu bibliolatri. Karena apa? Firman Allah itu Allah. Nah, kalau Alkitab adalah Allah, maka kita harus menyembah Alkitab. Nah, setuju dari silogisme ini? Ya. Jadi, kitab suci dan tradisi adalah dua mata air dari satu sumber pewahyuan yang sama. Sumbernya adalah firman Allah itu. Firman Allah itu sampai kepada kita melalui kitab suci dan tradisi. Tulisan suci, lisi. Itu saja. Iman dan praktik. Pewarisan, tradere, mewariskan,
menyodorkan, mengapa ya, ya mewariskan, mengapa istilah, jadi semacam jasa kurir itu, menyampaikan, penyampaian. Ya. Bagaimana iman bisa sampai kepada kita? Ya melalui tradisi. Kitab suci itu sendiri adalah tradisi. Ya, bagian dari tradisi maksudnya ada tradisi suci. Ya, tradisi lisan dan tulisan. Tradisi suci itu lisan dan tulisan. Tradisi tulisan itu yang kitab suci sebenarnya dalam perjalanan, baik melalui sarana tertulis maupun lisan. Nah, Alkitab adalah bagian dari tradisi yang lebih besar. Orang Katolik biasanya dalam buku-buku akademik teologis itu pakai T besar. Itu artinya tradisi suci, the grand tradition. Itu lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan semacam pemadatan atau kristalisasi dari tradisi itu. Pemadatan dan kristalisasi. Kitab suci itu pemadatan. Pemadatan, ya bisa paham ya. Kasih padat dia, ada bunga-bunganya lain, ya itu tradisi yang itu nanti turun temurun, tidak perlu dicatat sebagai kanon ya. Orang-orang Kristen pertama itu berkhotbah, mereka tidak membagi-bagikan perjanjian. Tulisan pertama itu baru tahun 53. Jadi Pentakosta sampai tahun itu mereka tidak pernah baca Alkitab. Ya, Alkitab baru ada kemudian abad ketiga. Ketiga, keempat. Nah, Katolisisme, Gereja Katolik itu mengklaim bahwa tradisinya tidak lebih dan tidak kurang daripada ajaran Kristus yang dipelihara, sebagaimana diwahyukan kepada dan diwartakan oleh para rasul. Itu ajaran, itu tradisi. Ya, sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, Yohanes mengatakan masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus tapi tidak dituliskan. Karena kalau semua dituliskan, oh, misalnya contoh, 13, umur 13 sampai apa itu kalau dicatat satu persatu, kita novel, semua novel di dunia ini kurang tebal. Nah, perkembangan memang terjadi, tetapi hanya dalam hal pemahaman yang semakin mendalam. Ingat, wahyu itu sudah jadi, tapi pemahaman manusia berkembang dalam sejarah. Misalnya, hak asasi manusia kan baru berkembang beberapa abad ke-18 ya, dan seterusnya. Bukan berarti dulu tidak, orang manusia tidak punya hak asasi. Manusia punya hak asasi, tapi orang baru menyadari itu di abad-abad kemudian. Ya. Jadi tren begitu sendiri. Gambaran Kristen awal perdana itu sebenarnya benih dan tubuh mereka adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu bukan benda mati, dia tetap berkembang secara organik. Nah, ketika memaksakan gereja Katolik sekarang untuk sama dengan gereja perdana, itu seperti memaksa pohon mangga yang besar kembali menjadi benih yang kecil yang punya cuma dua pucuk daun. Itu aneh, absurd, ya perkembangan. Jadi Gereja Katolik mengklaim sebagai penjaga dan pemelihara warisan iman yang asli, yang sekali untuk selamanya, yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, sebagaimana dikatakan dalam Yudas bab 3. Nah, kekristenan ini sebenarnya Gereja Katolik. Dalam perjalanan sejarah, banyak orang menolak otoritas Gereja Katolik, artinya jadilah bidat-bidat yang kemudian mereka menciptakan kembali teori branch theory. Branch theory itu mereka mengatakan bahwa kekristenan itu tumbuh seperti pohon, lalu ada cabang Katolik, cabang Ortodoks, cabang Protestan, cabang tidak Protestan, cabang non-denominasi, dan cabang-cabang lain. Nah, perlu ditegaskan bahwa kata tertulis dan kemampuan 14 abad. Jadi sola scriptura itu mustahil. Orang-orang Kristen sebelum masa reformasi Protestan terutama belajar dari homili, sakramen, liturgi, serta kalender tahunannya, hari-hari raya Kristen, praktik devosional, pengajaran keluarga, katekesi, arsitektur gereja, patung-patung, musiknya, dan ya sacred art lainnya, seni suci, yang memantulkan tema-tema biblis. Jadi pada saat itu patung memang sangat berguna, ya seperti
waktu Natal, Protestan mau tidak mau harus menghadirkan gambar Natal. Mau pakai patung Natal kayaknya agak malu-malu, terakhir pakai patung pohon saja. Patung pohon Natal. Ya, tidak pakai patung asli, tidak pakai pohon asli, pakai patung pohon. Entah dari bahan apa sih ya. Intinya patung pohon. Nah, bagi semua orang Kristen ini, sola scriptura akan tampak sebagai abstraksi yang absurd dan kemustahilan yang praktis. Absurd sekali. Sola scriptura lalu, apa itu Alkitab untuk mereka? Atau ketika Yesus mengatakan, kamu harus Alkitab saja. Pasti para murid bilang, Alkitab itu apa sih? Pasti Alkitab. Tapi orang yang datang kemudian yang hanya sudah tahu bahwa Alkitab sudah. Nah, mari kita lihat bukti perjanjian baru tentang tradisi. Tradisi, bahkan dalam arti Katolik yang luas, itu meresapi kitab suci. Hanya prasangka seperti teman-teman yang polemikus anti-Katolik. Itu pemusatan berlebihan. Ya, mereka terlalu memusatkan diri pada penolakan Yesus terhadap tradisi manusiawi kaum Farisi yang rusak. Dengan demikian mereka pisau ini mereka pakai untuk potong segala macam tradisi. Ya. Jadi kitab suci tidak mengajarkan sola scriptura sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ini konsep yang justru menggunakan dokumen, yaitu Alkitab, secara berlawanan dengan kesaksian eksplisit dan implisit dari dokumen itu sendiri. Jadi konsep itu sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci. Mereka ambil dari luar lalu pasang ke situ. Anehnya, untuk sola scriptura boleh tidak ada ayatnya. Tapi untuk dogma lain dari gereja Katolik harus ada ayat. Kita bisa melihat absurditas para polemikus anti-Katolik ya di situ. Jadi, kitab suci saja seharusnya membawa pencari kebenaran yang jujur. Kalau ada apologet yang mengatakan bahwa kita bisa mulai dengan sola scriptura. Oke, kita pegang kitab suci saja. Tapi seharusnya sola scriptura, tapi pada akhirnya kitab suci akan menyuruh kita, mengantar kita datang kepada gereja dan tradisi. Jadi, kitab suci saja seharusnya membawa pencari kebenaran yang jujur menuju kepada tradisi dan gereja, bukan kepada penghinaan terhadap tradisi. Jadi, ketika orang membaca kitab suci lalu menghina tradisi, itu artinya dia baca kitab suci tidak benar. Dia salah baca kitab suci. Ada seorang apologet, Chesterton, dia menyebut tradisi sebagai demokrasi orang mati. Ya. Jadi kalau seorang Kristen yang mengabaikan apa yang sudah diajarkan Allah kepada jutaan orang Kristen lain sepanjang segala abad, ya, sepanjang segala abad. Sebelumnya dalam lintasan sejarah, ketika orang hanya sola scriptura, berarti itu diabaikan. Allah tetap bekerja. Allah tidak terkungkung di dalam buku mati. Ya, ya. Jadi kita semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mendekati kitab suci dengan filsafat yang sama sekali tidak biblis ya. Karena ada pendekatan kitab suci seperti misalnya Rudi Layer teologi, contoh konkret ya. Itu penjelasannya dengan filsafat yang sama sekali tidak cocok dengan saintisme modern ya. Analitik bahasa modern lalu memaksakannya untuk membaca dokumen abad abad pertama. Jadi ya landasan metafisiknya bukan landasan metafisik yang seharusnya untuk kitab suci itu sendiri. Jadi kita juga tidak boleh memaksa kitab suci serta kekristenan itu masuk ke dalam cetak biru pikiran kita sendiri. Karena Alkitab sendiri banyak berbicara mengenai otoritasnya sendiri dalam relasi dengan tradisi dan tidak pernah lepas, ya seperti anak yatim piatu dipisahkan dari rahim yang melahirkannya lalu itu sudah masuk ke kritik rigor ya. Sesudah orang menulis, lalu teks tergantung bebas dari pembaca. Ya itu kalau teks biasa. Tapi ini iman Kristen. Ya, iman Kristen bukan cuma teks itu, tapi tradisi itu. Masalahnya orang hanya ambil saja teksnya, mereka pikir mereka sudah beriman Kristen. Ya, itu masih pincang, masih kurang. Iman Kristen itu selain teks, tapi juga lisan
Selain tulisan juga lisan. Nah, kalau teks saja berarti memang dia tidak butuhkan yang lain-lain. Karena begitu teks selesai, pengarangnya tidak diperlukan lagi. Teks sudah bergantung dari tafsiran orang. Dan itu berbahaya. Apakah iman Kristen itu tergantung dari penafsiran orang? Tentu saja bukan. Tergantung. Ya. Ada kesaksian yang jelas dalam Perjanjian Baru bahwa kitab suci tidak memuat seluruh ajaran Kristus. Ya, itu jelas. Tidak memuat seluruh ajaran Kristus. Jadi jangan tanya, mana ayatnya Maria diangkat ke surga? Kitab suci tidak memuat seluruh ajaran Kristus. Jadi, ya mungkin banyak polemikus eh, di luar Katolik juga setuju dengan ini. Tapi mereka biasanya menyangkal bahwa ajaran Yesus yang tidak tercatat dalam kitab suci mungkin saja diteruskan secara lisan dengan setia oleh tradisi apostolik purba. Itu persoalannya di situ. Mereka selalu menyangkal bahwa apa yang ada di kitab suci itu saja yang diajarkan Yesus. Padahal jelas-jelas kitab suci mengatakan banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tercatat. Ya kan? Tapi kemudian mereka menutup pintu. Tapi kadang-kadang pintu dibuka kalau sesuai dengan kalau mereka senang buka pintunya, kalau tidak senang tutup pintunya. Itu yang sering saya bilang inkonsistensi karena bagaimana memperlakukan kitab suci sesuai ya pola filsafat yang ada, asumsi asumsi dasar yang kan ya kita bandingkan seperti konstitusi ya ini konstitusi Amerika Serikat atau undang-undang dasar Republik Indonesia. Undang-undang tetap ada, tapi tetap orang harus harus ada orang yang menafsirkan itu secara sah, ya menetapkan undang-undang. Ya, tidak bisa membiarkan semua orang menafsirkan undang-undang. Harus ada tim khusus. Badan itu namanya apa? Tim legislatif. Ya, legislatif itu untuk berurusan dengan hukum. Jadi bukan sekedar membiarkan KUHP itu dibaca oleh siapa saja lalu dipraktekkan begitu sih. Ya. Jadi ini memang analogi Mahkamah Agung dengan undang-undangnya tidak terlalu tepat, tapi analogi ini bisa sedikit menjelaskan kitab suci dan tradisi. Jadi tradisi itu tradisi hukum Indonesia misalnya dipakai untuk menafsirkan KUHP dan melihat persoalan. Jadi eh, bukan maksudnya merendahkan kitab suci, tapi supaya kita sadar bahwa kitab suci itu tempat sejatinya itu ada dalam gereja, ya, komunitas gereja. Jadi ketika kita membaca kitab suci tanpa konteks gereja yang melahirkannya, sudah pasti sesat, sudah pasti sesat. All schismatic, eh, heresi. Dan begitu skismatik, konsekuensinya heresi. Gitu. Begitu kamu terpecah dari gereja dan tradisinya, konsekuensinya heresi. Itu dengan sendirinya, itu tidak bisa mau tidak mau, kamu akan jadi heretik. Ya. Jadi beberapa ayat kitab suci yang menegaskan tentang tradisi. Markus bab 4 ayat 33, eh, Markus 6:34, dia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu kan tidak tercatat apa saja. Tidak satu pun dari banyak hal itu dicatat. Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ya. Kemudian Yohanes bab 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus, tapi tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes 21:25, masih banyak hal lain. Kisah para rasul, ya. Banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Kemudian kita lihat apa itu paradosis, ya. Tradisi yang diterjemahkan sebagai tradisi. Nah, masalahnya ada bias terjemahan dari new new apa ya new ada satu terjemahan bahasa Inggris itu yang bias. Jadi kata paradosis itu kalau hal positif diterjemahkan sebagai ajaran. Begitu menyangkut hal yang negatif diterjemahkan sebagai tradisi. Ini terjemahan yang bias Protestan.
Jadi ini ada kata penting yaitu paradosis, harafiahnya tradisi. Dan kata ini digunakan 4 kali untuk tradisi Kristen, tradisi suci itu sendiri. Pada 1 Korintus bab 11 ayat 2, ya, segala sesuatu dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kuteruskan ajaran-ajaran ini, paradosis. Kemudian Kolose bab 2 ayat 8, menurut ajaran turun-temurun manusia. Ya, ajaran turun-temurun. Kemudian, jadi secara tradisi memang bisa buruk juga, seperti dalam Matius bab 15 ayat 2, Kolose bab 2 ayat 8. Tapi tradisi itu bukan esensi dari sesuatu. Tradisi itu maksudnya tradere, dari kata kerja tradere, bahasa Latin artinya melangsungkan, menyampaikan, menyampaikan. Ya, maksudnya kalau misalnya kita keluar dari konteks kitab suci, konteks iman Kristen yang kita pakai, tradisi orang Timur itu artinya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang orang Timur yang sekarang ada sekarang masih berlaku di masyarakat Timur. Itu yang disebut tradisi, disampaikan. Dan pada dasarnya manusia adalah ens traditionale, manusia yang makhluk tradisional. Berasal dari tradisi, dan tradisi itu kan berkembang, dia tidak mati. Jadi ada pertanyaan naif atau pertanyaan eh, ignoran dari beberapa bahkan pendeta ya, seperti suasana persahabatan Yesus dan para murid itu tidak bisa dicatat dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan dengan masuk ke dalam komunitas yang melanjutkan itu baru bisa. Itu tradisi. Kemudian 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 jelas sekali. Lalu 2 Tesalonika bab 3 ayat 6 tradisi. Jadi tradisi dalam Alkitab itu bisa bersifat tertulis atau lisan. Ya. Nah, Santo Paulus itu tidak sedang mengungkapkan pandangan pribadinya sendiri, tetap menyampaikan pesan yang dia terima dari orang lain. Ya. Jadi tradisi itu bukan pada bentuknya, tapi pada isinya. Apa yang disampaikan itu. Jadi dia mau tertulis atau tidak tertulis, ya, bahwa itu disampaikan oleh orang yang berhak untuk menyampaikannya. Gitu. Kemudian firman Allah atau firman Tuhan. Ya, apa semacam tesisnya adalah ada banyak falasi di Protestan anti Katolik. Itu firman yang tadi sempat saya singgung. Seolah-olah kitab suci adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dan kitab suci itu interchangeable. Padahal tidak. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan tidak bisa jadi kitab suci. Nah, itu kesalahan paling mendasar. Ya. Tapi mereka tidak menyadari equivocation fallacy ini ya. Jadi kalau tidak sola scriptura berarti sama dengan tidak tunduk pada firman Tuhan. Scriptura itu bahasa Latin yang artinya tulisan sebenarnya, harafiahnya. Ya, kalau firman Tuhan itu Dei verbum. Kalau sola verbum Dei, oke. Tapi kalau sola scriptura jelas itu impossible. Tulisan harus dibaca. Nah, ketika kamu membaca, kamu mengangkat diri kamu sebagai otoritas di atas tulisan itu. Jadi sudah membatalkan sola scriptura sendiri. Jadi firman Allah itu kata Yunani, di dalam perjanjian lama kata Yunani yang dipakai itu logos, ya. Dan siapakah sang logos itu? Ya Allah sendiri. Firman itu adalah Allah. Ya, bukan firman itu adalah 66 buku. Salah, ya kan? Sampai sini paham. Ya, bahkan seluruh Alkitab ya. Tapi Protestan anti Katolik cenderung untuk berpikir firman tertulis setiap kali mereka melihat kata firman. Jadi firman selalu sama dengan firman tertulis. Salahnya di situ. Padahal word itu selalu merujuk juga pada ucapan lisan kan. Kata-kata. Kata-kata itu bukan saja yang tertulis tapi juga yang terucapkan. Justru motif lisan lebih umum dan lebih dominan dalam kitab suci daripada motif tertulis. Ya. Banyak bagian kitab suci merupakan pencatatan dari apa yang semula merupakan pewartaan lisan. Ya, 10 perintah Allah, seluruh pengajaran Yesus. Karena Yesus sendiri tidak menulis apapun
Kitab suci yang mencatat satu kali Yesus menulis, itu pun menulis di tanah dan langsung terhapus. Jadi kalau sola scriptura berarti Yesus sudah menunjukkan bahwa tulisan tidak bisa menjadi jaminan. Yang nulis di tanah langsung dihapus. Itu sebenarnya nubuat. Oh, ini tambah-tambah. Nubuat. Sola scriptura tidak betul. Kemudian itu tentang firman Allah. Jadi paradosis, firman Allah, sekarang tradisi. Ya. Eh, Paulus dalam Kolose bab 28 itu sedang mempertentangkan tradisi dan filsafat manusia dengan tradisi dan kebijaksanaan Kristus. Jadi ada tradisi yang dari Kristus, ada tradisi yang semata-mata manusia. Tapi ya itu. Jadi Pak Santo Paulus menggunakan kata yang sama untuk tradisi, ya secara positif. Paradoks ini ketika dia digunakan untuk mengecam tradisi manusiawi, kaum Farisi yang rusak, kemudian bukan tradisi apostolik ya yang ada dari maksudnya tradisi manusiawi yang apa merusak, mengabaikan firman Allah dan perintah Tuhan. Hanya sayangnya orang tidak mau membedakan hal ini ketika. Jadi tradisi itu intinya artinya pewarisan. Nah, pertanyaannya ini pewarisan siapa? Kalau pewarisan para rasul, ya itu tradisi. Pewarisan yang bukan dari para rasul, ya itu harus ditolak. Jadi gereja Katolik selalu menegaskan tradisi T besar dan tradisi T kecil. Tapi dalam tradisi T kecil itu termasuk disiplin-disiplin gerejawi itu sebagai tradisi. Bagaimana proses masuk seminari, bagaimana mengatur paroki gereja. Kemudian ada satu kata yang perlu kita lihat, paradidomi, menyerahkan atau meneruskan. Di situ ada paradosis, ada hubungan dengan paradosis. Jadi menyerahkan atau meneruskan. Kita ini sebenarnya tidak membaca sendiri, mengcoding sendiri teks untuk menjadi orang Kristen. Ya, kita tidak mengabstraksi dari teks tertulis untuk kemudian menemukan Tuhan dan percaya kepada Dia. Salah sama sekali. Orang tidak bisa studi Bible untuk lebih percaya kepada Tuhan, bukan. Maksudnya studi Bible untuk kemudian percaya kepada Dia. Kamu harus tahu komunitas itu di mana itu dia berada. Jadi bukan semata dari Alkitab saja. Melalui tulisan itu. Jadi ketika membaca tulisan itu, kita harus selalu melihat siapa yang membawa tulisan itu kepada kita. Karena tulisan itu tidak langsung tiba-tiba jadi daftar susun lengkap, PDF lengkap seperti turun dari surga. Ya. Jadi ada banyak-banyak ayat yang mengatakan tentang segala sesuatu yang telah kuterima, sekarang kuteruskan. Itu sebenarnya paradosis itu, tradisi itu, pewarisan. Jadi kalau orang menolak tradisi, itu agak aneh menolak pewarisan. Bagaimana kamu menolak pewarisan sementara kamu tetap mendirikan sekolah, misalnya STT. STT itu kan lembaga untuk mewariskan tradisi Protestan misalnya. Jadi sebenarnya ada tradisi juga. Kita bisa hidup dari tradisi. Kemudian ada para lambano, menerima. Ya, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ya, dalam 1 Korintus, Galatia, 1 Tesalonika. Ya. Jadi ada tradisi, Injil dan firman Allah itu bersinonim tradisi, Injil, firman Allah itu sebenarnya sinonim. Ini ada dari seorang apologet dari Amerika yang menjelaskan tentang sinonimitas tradisi, Injil, dan firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah tradisi dan adalah Injil itu sendiri. Ya. Jadi misalnya kita berpegang pada ajaran-ajaran seperti yang telah diteruskan kepada Injil kan, dan itu firman berpeganglah para ya yang diajarkan baik secara lisan maupun tertulis. Ajaran yang kamu terima dari kami, Injil yang kamu terima, Injil yang telah kamu terima. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Samaria telah menerima firman Allah. Kamu telah menerima firman Allah yang kamu dengar dari kami. Perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus sekali untuk selama-lamanya. Ini semua sebenarnya tradisi. Begitu. Nah, jadi itu contoh ajaran yang sehat. Paulus itu sebenarnya dalam kehidupannya sepanjang kehidupannya di apa? Di didedikasikan untuk mewariskan tradisi, mengajarkan tradisi sebenarnya kepada eh, jemaat-jemaat awal situ. Nah,
Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu poinnya. Ya. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu sendiri yang menjadi dasar kebenaran. Kitab suci justru menyatakan bahwa jemaat dari Allah yang hidup, penopang, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Dasar kadang-kadang bergantian fondasi, landasan, penopang. Penopang. Ya. Nah, biasanya mereka menekankan itu lewat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Iya, tapi bukan hanya tulisan yang diilhamkan. Air bermanfaat untuk kehidupan, dan bukan berarti manusia hanya bisa minum air saja, masih bisa makan, nonton TV, dan seterusnya. Ya, kemudian ya itu biasanya digunakan, dan nanti kamu lihat sendiri argumen. Efesus juga, ya, pemberitaan Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan. Ya, itu artinya dia sudah memberikan rasul, itu sudah ada magisterium. Ya, jadi Timotius ketika mereka membela bahwa hanya kitab suci saja, mereka bukan membela posisi kitab suci sebagai satu-satunya, tetapi mereka menunjukkan argumentasi bahwa kitab suci itu diilhami, kitab suci itu diinspirasi. Ya, itu kan Katolik tidak menolak, kitab suci memang diinspirasi, tapi kitab suci sama sekali tidak mengajarkan bahwa dia hanya satu-satunya otoritas tertinggi. Ya. Jadi Rasul Paulus itu banyak mencatat tentang pentingnya tradisi ya, tradisi lisan dan tulisan. Ya. Jadi ketika menempatkan hanya ya, beberapa analisis dari teolog Protestan sendiri bisa dibaca sendiri. Nanti saya bagikan tulisan ini. Tapi intinya bahwa kitab suci sendiri, iman Kristen, firman Allah diwariskan sampai kepada kita melalui kitab suci dan tradisi. Itu artinya bentuk lisan dan tulisan dari Injil, firman Allah, atau tradisi yang lebih besar itu sendiri, iman kekristenan. Nah, ketika lima sola yang menekankan bahwa salah satunya menekankan bahwa kitab suci saja, itu bukan penegasan terhadap kitab suci, tapi itu sebenarnya penolakan terhadap tradisi dan magisterium gereja Katolik. Tapi kita tahu bahwa meskipun menegaskan sola scriptura sebagaimana yang dijelaskan oleh pembelaan mereka sendiri, mereka tetap butuh tradisi, mereka tetap butuh itu dan seterusnya. Nah, mereka mengatakan bahwa semuanya itu dibutuhkan, tapi harus tunduk kepada kitab suci. Nah, masalahnya di situ. Ketika harus ditundukkan, siapa yang menundukkan dan siapa yang menilai bahwa sesuatu itu sudah tunduk di bawah kitab suci atau lebih tepat firman Allah. Siapa yang memastikan bahwa pembacaan atau tradisi, sebuah berdiri tegak mengatakan bahwa bagaimanapun sesuatu itu datang sebagai isi dan konteks, isi dan kemasan. Ya, jadi ketika kitab suci dikeluarkan dari kemasannya, dia telanjang dan orang datang berusaha menutupinya dengan apa saja yang dimiliki. Jadi, ketika kitab suci dilepaskan ketika sudah mulai menolak tradisi dan magisterium gereja Katolik, orang akhirnya membuat tradisi dan magisterium sendiri untuk membungkus kitab suci yang telanjang ini. Akibatnya ada tradisi Lutheran, ada tradisi Reformed, ada tradisi Mormon, ada tradisi Saksi Yehova, tradisi Advent, dan seterusnya. Berkembang terus. Ketika tidak setuju, buat lagi cabang baru. Tidak setuju, buat lagi cabang baru. Ya. Jadi untuk ini saja ya, beberapa hal untuk menegaskan bahwa firman Allah itu hampir identik dengan tradisi itu sendiri. Hampir identik dengan Injil itu sendiri. Jadi menyebut tradisi itu artinya menyebut ajaran. Ya. Nah, masalahnya adalah ajaran manusia saja atau ajaran apostolik, ajaran para rasul. Nah, itulah sebenarnya medan perdebatannya.
bagaimana cara memverifikasinya. Bagaimanapun juga epistemologi Katolik lebih kuat daripada epistemologi sola scriptura. Karena epistemologi sola scriptura sebenarnya eh, mengandaikan tradisi tanpa mau menyebutnya tradisi. Seperti itu. Jadi maksudnya penegasan begini. Tradisi dan kitab suci itu sebenarnya the core of Christianity. Kamu mungkin tidak bisa ketika kamu keluar di anatema dari gereja Katolik, mau tidak mau kamu harus menciptakan tradisi sendiri. Karena kitab suci saja tidak mungkin. Makanya kita tahu ada tradisi Protestan dengan magisterium Protestan untuk menjelaskan kitab suci Protestan. Jadi magisterium Protestan ini membuang 7 kitab suci sehingga menjadi tradisi Protestan. Ya, tradisi Protestan salah satunya adalah 66 kitab suci. Tradisi Protestan salah satunya adalah boleh menjadi paus, asal bukan paus Katolik. Tradisi Protestan adalah boleh menafsir kitab suci, asal orang Katolik tidak boleh. Orang boleh menafsir kitab suci secara bebas, tapi orang Katolik tidak boleh bebas. Orang Katolik harus ikut tafsiran Protestan. Semua orang boleh menjadi imam, tapi orang Katolik tidak boleh jadi imam. Semua orang boleh jadi paus, tapi orang Katolik, paus Katolik tidak boleh. Jadi itu, welcome back to the jungle of Protestantism. Ya, jadi begini saudara-saudara, uraian panjang lebar ini sebenarnya mau sampai pada satu kesimpulan bahwa Injil itu selalu dalam bentuk kitab suci dan tradisi. Itu saja. Kita diskusikan lebih lanjut karena itu saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Siap. Ah, terima kasih. Tarik. Terima kasih Romo atas pemaparan. Ya, teman-teman, ya kita sudah bisa mulai itu sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau melakukan diskusi atau yang mau bertanya silahkan. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Angkat tangan aja, angkat tangan atau apa. Raise Itu hand, bisa. please. Mereka bisa aktifkan mic kah? Ya, oh ya, baik. Dia pun selamat ya. Oh, baik. Kau tugas di mana? Di SMP Santo Yosef Neko dan tinggal di Assunta, Rom. Tinggal di Asumta tapi di SMP di sana. Ya, Kau transportasi gimana itu agak sulit. itu nanti Romo Roli juga nanti orang Oh, beliau. bawa mobil. Ya. Mau terserah. Baik, Prof. Siap ya. Terima kasih Oke, banyak. ya. Kapan mas? Langsung masuk kan? Hari Senin masuk. Oh, masih libur Ya, di. sudah libur. Oh, baik. Oke. Baik. Nah, ada drakon yang baru selesai habis pamit untuk kembali. Pamit dari seminari. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Teman-teman udah bisa aktifkan mic-nya soal pemaparannya Romo tadi. Silakan. Romo, izin tanya. Posisi gereja dalam sumber iman kita itu berada di atas kitab suci dan dan tradisi suci, atau dia itu setara, Romo? Eh, itu bagaimana? Itu memaksakan sesuatu yang apa? Itu kita memaksakan kategori yang berbeda ya. Karena kata setara dan di atas ini kita pakai kategori apa sebenarnya? Gereja itu dipanggil keluar, kemudian firman Allah diberikan kepada mereka. Mereka menjaga firman Allah itu melalui menulis kitab suci. Dengan menulis kitab suci, sebenarnya cara menjaga firman Allah untuk mewariskannya. Jadi bagaimana? Di atas atau ya? Tapi bahwa itu adalah komunitas yang menjaga, penjaga dan pelayan firman Allah itu. Lebih tepatnya awal itu kayaknya sudah ke apa ya? Saya tidak tahu, maksudnya sulit untuk menjelaskan di atas atau di bawah ini maksudnya bagaimana? Di atas, di bawah. Soalnya
Kalau seorang ibu dengan anak itu, apa kita sebut ibu di atas anak atau anak di atas ibu? Bagaimana? Misalnya seperti itu. Kalau analogi seperti seorang ibu melahirkan anaknya, apakah itu kita bilang ibunya di atas anak kah? Atau bagaimana? Masalahnya itu, kategori yang berbeda kita paksakan. Ya. Kita buat semacam ada harus tinggi struktur yang organis. Bukan, maksudnya gereja itu sendiri yang menghasilkan kitab suci itu. Dirawat, dijaga semuanya. Jadi bagaimana ya? Itu pewartaan gereja itu termasuk kitab suci. Nah, pertanyaan ini sebenarnya dari pola pikir. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang modern. Karena begini, saudara. Dan terutama dari Protestan. Kenapa? Mereka tiba-tiba dapat Alkitab. Dan tanpa peduli sejarahnya seperti apa. Jadi kemudian mereka baca buku ini. Oh, kalau kita buat gereja, gereja kita di atas ini kitab suci atau kitab suci di bawah kita. Tapi itu pertanyaan agak absurd ya. You ambil sebuah buku tanpa mau tahu asal-usulnya seperti apa, tujuannya untuk apa, tapi pakai untuk buat sebuah perkumpulan. Kamu ambil sebuah buku yang kamu tidak mau datang tahu, yang kamu hanya percaya saja, pokoknya percaya saja bahwa ini dari Tuhan. Kemudian kamu buat satu perkumpulan menurut apa yang kamu baca dari buku itu, tanpa peduli ini buku ini untuk apa, mau apa, siapa punya buku yang sejati. Nah, masalah kekristenan sekarang seperti itu. Kita kita semua kekristenan modern, kita semua terlahir dan berpikir bahwa Tuhan memberikan kita Alkitab, tiap orang boleh baca lalu sesuai dengan pemahamannya dibuat sesuai. Itu bukan posisi Alkitab yang sejati. Alkitab itu sejarahnya adalah buku yang dibacakan dalam liturgi gereja. Kemudian di kanon, bahwa mengatakan ini daftar resmi yang bisa menjadi kitab suci. Kitab suci itu bukan kumpulan doktrin Kristen, bukan. Dalam jemaat awal kumpulan doktrinnya justru ada di Didache. Kitab suci itu adalah semacam ya tulisan terinspirasi yang selalu dibacakan dalam perkumpulan eklesia itu. Bagian dari liturgi sebenarnya. Dia tidak berbicara tentang doktrin. Doktrin itu dirumuskan setelah membaca itu dan berdasarkan memori gereja, memori komunitas itu. Memori gereja yang sebagian terkristalisasi dalam kitab suci itu yang kemudian dikembangkan menjadi doktrin. Jadi doktrin itu beda sekali ajaran. Ya, kalau mau cari satu alat tiga pribadi sama sekali tidak ada. Makanya Erastus dan kawan-kawan mati-matian mengatakan tidak. Allah itu bukan Tritunggal. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan kembali ke pertanyaan, apakah gereja di atas? Kita tahu gereja itu maksudnya bagaimana ya? Sabar, kita pilih kategori yang tegas supaya gereja salah satu apa? Salah satu unsur kita katakan unsur gereja itu ya kitab suci, suksesi apostoliknya, tradisi termasuk kitab suci. Itu kalau disebut gereja itu kitab suci bagian dari gereja kalau kalau kita mau sebut, ya kan? Analoginya seperti apa ya? Oke, kita pakai analogi lampu. Gereja itu ya lampu itu. Tuhan sumber sumber nyala dari Tuhan, kemudian sumbunya apa? Salah satu unsurnya itu kitab suci di situ. Bagaimana bisa tangkap sedikit? Jadi maksudnya jangan bikin dikotomi palsu seorang kitab suci, gereja lain tempat, Tuhan di lain tempat. Nah itu kayaknya tidak nyambung ya. Tuhan sendiri itu Tuhan kan memanggil orang dulu, baru dia berfirman. Ya, panggil orang baru dia mewahyukan diri. Revelasi, revelasi, revelasi. Jadi gereja ini dengan firman Tuhan, ya firman Tuhan pertama, firman Tuhan itu Allah sendiri. Allah itu menyingkapkan diri kepada gereja. Lalu gereja mewariskan sebagai tradisi itu Alkitab. Oke, mungkin bisa tangkap atau belum bisa ya, oke, kita diskusikan saja. Romo, um,
waktu aku katekumen di situ sempat ada perdebatan sedikit dengan para katekisku begitu soal posisi tadi, menyambung dari pertanyaan tadi, posisi kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Nah, Iya, karena pertanyaannya sebenarnya salah. Asumsinya bahwa masing-masing itu berdiri sendiri. Seolah-olah kita mengambil itu satu-satu untuk membentuk kelompok gereja. Tidak. ini Romo, soalnya begini Romo, Apa? katekisku mengatakan bahwa itu setara, begitu, konsubstansial gitu. Ya, kata setara memang tepat, tapi maksudnya setara. Iya kan, Ya, harus lebih hati ya. sedangkan membaca di KGK Menurut, 82 ya, 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 KGK 82 dan 85, itu kan ada fungsi interpretasi atau interpretasio dan transmisio, ya. begitu. Nah, di KGK 85 sendiri itu ada fungsi transmisi, 82. Di situ itu sendiri ada fungsi transmisi. Aku bacakan sedikit kutipannya. Dengan demikian maka gereja dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimbang kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya kitab suci. Begitu. Artinya di sini magisterium berfungsi untuk itu kan. Begitu. Ya. Jadi kalau seperti itu, di mana letak kesetaraan dari ketiga pilar iman ini, Romo? Masalahnya begini, kata kesetaraan itu artinya sudah dipisahkan. Itu karena kamu sudah kasih pisah, kemudian lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oh, ternyata setara. Jadi apa asumsi dasarnya sudah salah. Karena kalau oh setara tidak setara dengan pemikiran seperti itu berarti terpisah. Ada dua hal yang memang terpisah sama sekali. Hanya kita sedang membandingkan. Ini satu lebih tinggi, satu lebih ini atau memang sama tinggi. Jadi sebenarnya sudah asumsi awal sudah salah. Dia adalah organisme itu sendiri. Jadi gereja itu di dalamnya ada kitab suci, ada unsur-unsur itu. Jadi sebut setara itu kayaknya dia lebih tinggi. Kalau saya katakan kadang-kadang pembaca kitab suci lebih tinggi dari kitab suci. Karena saat itu kitab suci menjadi objek. Kamu harus berusaha menafsir. Jadi tergantung konteks, kadang di atas, kadang di bawah. Karena kalau pas perarakannya kitab suci di atas, kadang diangkat tinggi. Ya begitu ya. Jadi hati-hati maksudnya ada bahasa yang menjelaskan prinsip, tapi kalau dalam praksis sehari-hari kita harus membedakan. Ini bahasa prinsipil, lalu bahasa praktis seperti apa. Kalau kita blender semua dan kita mana yang lebih tinggi, kayaknya agak aneh, mana yang lebih tinggi. Ingat, gereja itu tubuh Kristus ya. Gereja itu tubuh Kristus. Apakah tubuh Kristus lebih tinggi dari firman-Nya? Ada bagaimana? Ya, ini sampai sih. Kalau sudah masuk ke metafisis, teologi metafisis, filosofis teologis, pertanyaan-pertanyaan seperti absurd karena kita memaksakan kriteria materialistik, kriteria yang itu untuk sesuatu yang metafisik. Ya kan? Iya, betul, Jadi betul kembali ke sih. pertanyaan awal, apakah gereja lebih tinggi dari kitab suci atau kitab suci lebih tinggi? Itu kan? Atau firman Allah? Kalau firman Allah jelas, firman Allah itu pencipta kan? Iya, Dia lebih tinggi. Ini kita bicara ke kitab suci. Firman Allah itu harus tiga unsur ini, gereja, eh, kitab suci dan tradisi atau ya magisterium itu. Kalau tidak belum lengkap sebagai firman Allah. Tadi kan kita sudah bicara dari awal satu sumber dari dua sumber dari sungai itu. Ya kan? iya, betul, betul. Ya. Jadi firman Allah kita bisa tahu sekarang itu dalam kesatuan. Firman Allah hanya bisa dikenal sebagai firman, ya, ya. Itu melalui gereja, tradisi dan kitab suci. Itu baru kita bisa tahu tentang firman Allah. Kalau hanya tahu satu saja belum. Ya, Analoginya bagaimana ya? Komunitas. Jadi satu kebenaran itu ada dia punya proposisinya, yaitu kitab suci. Proposisi ini ada konteks dan otoritasnya, yaitu komunitas yang menjaga proposisi ini. Jadi misalnya kalau kita perhatikan
saya adalah anak kupang. Itu katakan kalimat ini itu kitab sucinya. Kemudian kita tanya, siapa yang mengatakan saya adalah anak kupang? Patrice Allegro. Berarti itu gerejanya dan magisteriumnya ada di situ. Pernyataan seperti apa? Nah, gereja mengatakan itu, ini dari situ. Gereja mengatakan, kata Tuhan, kita harus begini. Itu gereja mengatakan seperti itu. Lalu kita cakap, oh pernyataan ini harus dibaca yang dari yang mengatakannya itu gereja. Tuhan berkata bahwa kita harus makan daging sapi. Begitu. Contoh ya. Seseorang mengatakan seperti itu. Nah, kita tidak bisa bilang, oh, tinggal baca teks ini langsung ke Tuhan. Tidak, lewat yang mengatakan ini. Karena Tuhan tidak berbicara langsung begini. Kita tidak mendengarkannya. Orang-orang yang mendengarkannya itu sudah mati semua. Ya kan? Mereka tidak tetap hidup untuk bersaksi kepada kita. Jadi, dia orang yang langsung misalnya siapa? Rasul Paulus kan. Rasul Paulus juga terlambat dia. Yesus sudah naik ke surga. Siapa? Para rasul kan, Petrus misalnya. Jadi bagaimana ajaran Yesus bisa sampai kepada kita? Kalau sama sekali Petrus meninggal, Petrus wafat lalu dia tidak buat sesuatu. Dia membiarkan dia mati lalu semuanya lepas. Tunggu saja kapan kitab suci muncul baru kamu kembali. Tidak. Di situ ada suksesi. Begitu dia meninggal dunia, wafat ada pengganti, wafat ada pengganti, wafat ada pengganti. Terus sampai sekarang. Begitu. Jadi palsu itu tetap ada sebenarnya, tetap ada apostolik. Jadi bagaimana ya? Memang agak sulit karena bahasanya bahas teknis. Sementara kita dipengaruhi oleh pikiran modern yang melihat ada satu pihak kitab suci, ada satu pihak gereja sebagai kumpulan orang-orang yang baca kitab suci. Nah, itu bahayanya di situ. Dan kekristenan sekarang dipengaruhi oleh model Protestan ini. Kitab suci sebagai sesuatu yang ente datang dari mana, lalu ada kumpulan orang yang mempelajari kitab suci itu. Jadi mereka akan bertanya, oh kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita harus tunduk kepada situ. Kita ini di bawah. Jadi kalau gereja ini tidak cocok, kita cari lain. Karena firman Tuhan bukan gereja itu. Jadi dengan sendirinya, kamu bisa kemana saja. Ya, karena sesuatu yang berbeda kan. Kitab suci atau firman Allah dengan gereja itu dua, untuk pola pikir Protestan itu kan bukan dua hal yang utuh. Jadi kamu bisa gereja ini dan kitab suci atau kamu saja menurut kamu di sini tidak cocok. Bukan firman Allah di sini. Saya harus cari gereja lain. Sehingga ya itu makanya saya bilang apa? Protestantisme itu sebenarnya perusak kekristenan ya, dengan pola pikir modernisme. Itu dulu. Karena saya lebih banyak omong daripada mendengarkan diskusi. Iya, silakan teman-teman. Ya, Paman Arya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Romo. Malam, di mana ini sore? Oh ya, sudah malam. Baik. Di Thailand Cukup. kayaknya. Atau Maroko. Enggak, di Jakarta aja, Casablanca. Romo. Oh, Jakarta. ya. Baik, Romo. Saya cukup jelas mengenai ketiga pilar tadi, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ekstrim ya. Jadi di situ tadi yang saya tangkap, kitab suci berdiri sama dengan tradisi suci ya, Romo. Yang Iya, iya. kemudian bersama-sama disebut magisterium atau begitu dong. Iya. Tapi yang ingin saya tanyakan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menyadari adanya kitab suci. Kemudian kita juga menyadari adanya magisterium, yaitu para paus dan para uskup. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang tradisi suci ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apa ya, Romo? Tadi sempat Romo jelaskan ada T besar atau T kecil kalau nggak salah Iya, tadi. iya. Kurang jelas ya. Mohon
penerangan penjelasannya Romo. Terima kasih. Ya, depositum fidei sebenarnya. Depositum fidei itu sebenarnya semacam deposit iman. Itu sebenarnya ada credo, ada kebiasaan para rasul seperti di kitab suci sendiri, yang kemudian dalam perjalanan waktu pemahaman manusia berkembang. Jadi semakin, oh ternyata ini maksudnya begini, maksudnya begini, dijelaskan sekali lagi. Nah untuk sebagian orang itu dinamakan tidak eksplisit dari dulu, jadi berarti tambahan, dan itu berarti palsu. Tapi namanya tumbuhan dia berkembang terus kan. Nah, kalau begitu tiap kali kita pangkas terus jadi bonsai saja kan tidak boleh bertumbuh. Dan setiap pertumbuhan dianggap berkenan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tradisi suci itu sebenarnya dalam versi yang paling kecil, minimal itu istilah teknisnya sensus fidei. Artinya perasaan beriman. Perasaan beriman. Jadi kita begitu mengenal perasaan religius maksudnya. Tapi perasaan religius yang dalam kerangka Katolik begitu. Itu sebenarnya tradisi. Seperti kita merasa tiba-tiba kalau mau apa harus buat tanda salib. Tiba-tiba ingat akan malaikat pelindung. Tiba-tiba, oh saya mau minta devosi atau novena. Tiba-tiba merasa saya harus ikut retret di mana. Atau tiba-tiba ada saat-saat tertentu, misalnya magisterium menegaskan, misalnya tahun Fransiskus sekarang ini, magisterium mengatur bahwa kamu harus ziarahnya ke sini karena di sini ada relikwi Santo Fransiskus. Nah itu sensus fidei itu diatur berdasarkan sensus fidei diatur untuk apa efektivitas untuk umat. Jadi mengatur semua yang ada. Di situ ada pertama tradisi para kudusnya, penghormatan kudusnya, kitab suci tentang perjalanan, ziarah, spiritualitas gitu. Itu diatur semua, teologi, psikologi semua diatur semua di situ. Jadi sensus fidei, tradisi suci sehari-hari tidak perlu yang semua kita harus paham, tapi apa dalam hati nurani kita itu sebenarnya tercatat sensus fidei, ya sensus fideinya. Nah biasanya ini yang harus diarahkan supaya selalu sesuai dengan tradisi sejati, tradisi suci itu sendiri. Ya. Caranya ya kalau sudah mulai rasa begini ya konsultasikan dengan pastor. Misalnya saya mimpi, misalnya saja, saya selalu mimpi ketemu Yesus pakai baju putih semua. Ya kadang-kadang kalau sudah mulai terganggu dan itu silakan konsultasikan. Dan itu ada unsur psikologis, unsur bawah sadar banyak segala hal macam itu. Tapi maksudnya ada sensus itu yang berhubungan dengan iman kita. Invisible ignorance di luar gereja Katolik orang bisa selamat itu karena itu ada sesuatu sensus fidei di dalam. Tapi kalau sensus fidei ini masuk ke dalam sistem yang salah ya selesai dia kosong. Begitu. Baik Romo. Waduh ini tambah jauh. Jadi makin bingung saya Romo. Bingungnya begini. Hmm. Tadi tradisi itu kan menyangkut gereja, tapi yang diterangkan Romo ini menyangkut pengalaman-pengalaman pribadi ya, Romo. Seperti penampakan atau yang dialami oleh umat. Apakah itu termasuk tradisi nantinya? Bisa menjadi tradisi? Bisa menjadi maksudnya bagaimana ya itu? Itu saya bingung. Mungkin kita tidak nyambung di mananya ini ya. Jadi begini Romo. Tradisi suci itu kristalisasi dari kebenaran iman kan? Betul Romo. Nah, ada parsial unsur-unsur kebenaran dalam setiap pengalaman pribadi. Karena tidak mungkin salah semua kan yang apa ya. Ada unsur-unsur kebenaran itu. Nah, kalau dia cocok dengan yang kristalisasi iman, itu memang tradisi. Jadi tradisi itu bukan eksklusif sekali. Karena namanya kan Katolik kan, universal. Jadi Ya. semua tradisi Katolik, ingat tradisi Katolik itu kristalisasi dari kebenaran Katolik. Unsurnya gimana? Unsurnya Maaf, terapkan. contohnya Cinta dalam kasih. tradisi. Contohnya cinta kasih. Itu tradisi Baik. kan? Cinta kasih. Ya. Nah, saja orang Katolik yang bisa mengasihi kan? Tapi itu kristalisasi kebenaran. Tapi itu baru satu saja. Kalau kita sebut banyak hal yang sangat jelas-jelas, kita langsung tahu, oh memang siapa yang bilang tradisi cinta kasih itu bukan tradisi Katolik? Coba. Ya kan?
Tapi itu contoh sederhana. Nah, ada beberapa yang khas yang sudah menyangkut simbol dan tanda, itu memang kekhasan. Tapi hal-hal umum seperti ini kan bisa ditemukan di lain. Makanya itu yang saya nama tradisi juga. Kalau Gimana sih? tradisi dalam berdoa, Romo, apakah itu termasuk Tradisi itu sudah tradisi? masuk simbol. Itu ya, itu juga tradisi, tapi sudah lebih ke simbol dan ini. Bukan perasaan, bukan pengalaman religius. Jadi ada banyak macam tradisinya, termasuk kitab suci, cara berdoa, Betul, Romo. Cara berdoa, ya, devosi, cara berpakaian, ritus-ritus, ya, itu juga bagian dari tradisi. Cara memandang dunia, teologi moralnya, psikologinya, spiritualitasnya, banyak hal. Nah, kekayaan tradisi ini kita bisa lihat dari begitu banyaknya ordo-ordo dalam gereja Katolik. Kitab suci dan tradisi. Masing-masing ambil bagian kutipan tertentu dari kitab suci, mengembangkannya. Fransiskan dengan kemiskinannya, Don Bosco dengan orang mudanya, Vincentian dengan orang-orang miskinnya, Alma dengan orang-orang anak-anak terlantarnya, Kamelian dengan orang-orang sakit, perhatian khusus kepada orang sakit. Itu ya tradisi yang banyak besar sekali terkristalisasi, terutama terutama dalam kitab suci dan pengalaman iman. Sedikit agak abstrak ya, tapi kalau itu karena kita pendekatannya dengan pola pikir modern. Kita pendekatan pola pikir modern. Seperti teman-teman Protestan selalu bertanya, mana daftar lengkap tradisi Katolik supaya bisa diverifikasi ini sesuai dengan yang tertulis. Jadi itu sudah kembali ke yang eksplisit, aneh. Mana, tradisi kita bagaimana ya? Ya, kembali harus paham kata tradisi itu sendiri. Tradisi mungkin membantu kalau bisa baca juga Hans-Georg Gadamer, lalu Martin Heidegger, kalau mau. Karena baik. soal kata tradisi ini, tapi dia sudah masuk ke aspek filosofisnya itu kita bisa dari Martin Heidegger, bisa sedikit Hans Gadamer, atau Plato dan Aristoteles kalau mau mulai. Eksistensialis ya Romo. Ya, Manusiawi. tradisi suci dan tradisi yang manusia. Manusia Iya, itu yang tradisi kecil, suci sebenarnya, tradisi suci kecil. keduanya sebenarnya sebenarnya istilah teknis ya untuk membedakan bahwa satu ini tradisi yang adalah Injil, satunya tradisi yang bukan Injil. Yang tadi sempat saya singgung di situ, firman Allah Ya, hampir sinonim sinonim dengan Injil, sinonim dengan pengajaran itu kan. Ya ya, tradisi suci itu maksudnya Injil itu. Tradisi ya. manusia itu yang ya tambahan-tambahan manusia yang bisa memperjelas Injil atau malah mengaburkan Injil. Begitu. Berarti yang dimaksud tradisi suci itu kitab suci, artinya tidak bisa dirubah ya. Artinya Sedangkan Injil itu sendiri ya. sedangkan tradisi manusia mungkin bisa berubah atau Ya, dirubah. tradisi manusia bisa berubah. Kalau sudah tidak sesuai, tidak cocok dengan zamannya lagi, tidak bisa dipakai. Misalnya dulu kalau ada inkuisisi ya, orang harus dieksekusi. Sekarang tidak cocok lagi pakai tradisi itu kan. Ya kan? Misalnya, ya, sementara misalnya contohnya itu pastor pakai jubah, itu kan tradisi. Suatu saat mungkin pastor tidak, Romo tidak pakai jubah lagi. Apa mungkin itu Romo berubah? Oh, tidak juga ya. Tapi bahwa dia punya sebuah tanda simbol pasti ada. Baik, Romo. Nah, tapi kalau langsung ke pakai jubah itu terlalu apa ya? Ya, maksudnya Contoh, contoh aja Romo, cuma contoh. hmm, ya Lalu oke. untuk membedakan bahwa ini betul tradisi, kita harus belajar dulu dari tradisi yang sudah berjalan ya. Baru kemudian kita dalam kehidupan Kalau sehari-hari, menurut saya itu tugas terlalu berat. Kamu kan tiap hari harus ada kerjaan kan? betul. Serahkan kepada orang tertentu. Maksudnya kita sebagai anggota gereja bagi-bagi tugas. Kalau kamu mau apa semua mau belajar sendiri semua memang agak susah. Minimal kamu harus meninggalkan pekerjaan dan ambil S3 ke
Roma sana, ada Universitas Kepausan mungkin khusus untuk spiritualitas, itu mahal sekali maksudnya dan tidak realistis. Kalau kamu belajar sehari-hari ya ikuti semacam pengajaran kateketik biasa kan. Ya, maksud Baik. saya begitu ya. Siap, Maksudnya siap. saya begini, sama seperti kalau misalnya mau belajar tentang eh, kitab suci, gitu. Iya. Dan percaya bahwa kita juga punya diberikan sesuatu kemampuan untuk itu belajar dan masing-masing pemahaman kita berbeda. Jadi jangan paksa diri dengan semboyan Protestan setara, seolah-olah Alkitab itu bisa diterima dengan baik oleh semua. Tidak, ada keterbatasan masing-masing kita, latar belakang kita. Jadi tidak bisa semua orang pegang kitab suci, baca Keluaran bab 20 ayat 4, lalu pergi teriak-teriak. Orang tidak bisa. Orang harus, kalau memang, dan itu absurdnya Protestannya. Kalau semua orang bisa baca dan paham kitab suci, terus kenapa mesti ada yang studi jauh-jauh sampai S3 kitab suci? Tapi justru yang paling teriak paling banyak yang tidak pernah sekolah tentang kitab suci. Itu yang anehnya di situ. Ya kan? Yang justru paling Iya. banyak ini teriak untuk gereja Katolik justru yang tidak pernah sekolah Alkitab. Maksudnya sekolah yang formal betul-betul sampai penelitian arkeologis. Tidak ada. Agak lucu di situ juga ya. Iya, justru itu. Iya, Bah, betul. yang studi bahkan sampai diakui secara hukum, secara legal sebagai orang yang akademik formal justru tidak banyak tidak banyak serang Katolik. Anehnya di Iya. situ ya. Kan ke Cornelius kalau ada yang mau ditanyakan. Dan ada satu sebelumnya ada satu yang menurut saya kebodohan dari para polemikus anti Katolik. Mereka selalu pakai ujilah segala sesuatu. Ingat kalau setiap pengajaran itu harus diuji, you yang penguji harus sekolahnya minimal lebih tinggi dari pengajar. Tidak bisa kalau tiap hari tanam sayur mau datang uji orang ajar. Aneh kan? Aneh. Aneh sekali di Protestan. Ujilah segala ajaran. Padahal dia bacaan juga terjemahan LAI. Itu dia mau uji seorang dokter teologi dari Katolik misalnya. Aneh sekali. Absurd Protestan itu. Romo, Mereka biasa saya ada, pakai kutip itu, ujilah, uji. Saya bilang, kamu ini mengerti ke tidak? Nah, dosen ada saya, omong di sana, anak TK datang bilang, ujilah. Atau pemulung satu datang masuk bilang, ujilah. Kata-kata profesor ini, itu profesor Usikus Larikal. Bayangkan adegan seperti ini. Profesornya lagi ngajar rumus fisika misalnya di kelas. Kemudian pemulung sedang lewat, dia masuk, ujilah segala sesuatu. Dia mau uji itu profesor. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang terjadi di sosial media dengan Protestan polemikus terhadap ajaran gereja Katolik. Absurdnya. Makanya saya selalu tegaskan Protestantis itu perusak Kristen. Mereka itu mengacaukan ordo entis itu dikacaukan. Kacau balau. Kaki di kepala, kepala di kaki. Kata Peter Pan. mungkin caranya Romo ya. Ya, Saya boleh tanya sekali lagi Romo tentang kitab suci juga tadi. Saya jadi teringat untuk menguji kitab suci. Itu ada yang disebut Lexio Divina. Mungkin Lexio Romo pernah Divina, ya. dengar. Lexio Divina itu dengan cara membaca beberapa misalnya perikop yang menjadi perhatian, lalu sambil berdoa mungkin mengharapkan Roh Kudus untuk bisa mengartikan atau dalam ya istilah umumnya mentafsirkan gitu ya. Nah, Ya. ini ketika di dalam Lexio Divina itu tentunya kan satu kelompok ya harus ada yang berhak untuk memberikan persetujuan bahwa ini tafsirannya benar atau tidak. Ah, ini yang Apa? saya Sabar, tanyakan. sabar. Bukan. Kamu terlalu mengeksagerasi kata menafsir ya. Terlalu dieksagerasi sebenarnya. Terlalu jauh. Ya, terlalu.
Sebenarnya bab suci itu kegiatan menarik karena apa? Kita lihat huruf O bertemu dengan L, bertemu dengan I, kita tahunya ini oli, lalu bayangan kita ke ini oli motor misalnya. Tapi itu yang kita lihat aksara simbol berbentuk nol itu kan. Jadi itu sebenarnya sudah tindakan menafsir. Nah begini, tidak usah dieksagerasi menafsir itu seperti apa. Bacaan yang terjemahan yang ada itu sudah kalau gereja sudah mengatakan terjemahan ini baik dan boleh dibaca umat, itu artinya kita sudah dijamin bahwa kita baca pasti benar. Kecuali kalau kita berimajinasi yang aneh-aneh, itu pasti akan ditegur. Misalnya kamu baca, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Memang mau ditafsir kemana? Ya Maria mengunjungi Elizabeth saudara. Bukan itu Romo, maksud saya menafsirkan pengeterapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, bahwa ayat ini seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Iya, kan Romo. seperti ya, maksudnya soal itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena itu bukan ajaran yang mengikat semua orang, mengikat semua gereja. Itu sudah urusan pribadi. Ayat ini berbicara apa kepada saya. Intinya bukan ayat ini menyuruh saya untuk pergi mencuri uang. Betul Romo. Begitu. Ya, Iya, maksudnya betul. kita tetap punya hati nurani, ya. Tuhan itu bersemayam dalam hati kita. Jadi jangan pakai karikatur Protestan yang orang Katolik tidak berpikir lagi, tidak pakai pokoknya tunduk saja. Seperti itu kan karikatur dari Protestan. Betul. Seolah-olah tiap kali kita bertemu itu harus ada yang berdiri, polisinya berdiri, kamu tidak boleh tafsir gitu, itu kan karikaturnya sebenarnya. Berlangsung seperti yang Protestan juga sebenarnya. Ya Jadi gitu. penjelasannya Iya, bagaimana langkah kita Romo ketika maksudnya kita setelah membaca lalu timbul eh, ya semacam pengertian lah, bukan tafsir ya, ada pengertian. pedoman membaca Lexio Divina. Pertama berdoa mohon Roh Kudus. Ya, pedomannya sudah jelas. Jadi tidak usah takut bahwa kamu akan langsung jatuh ke ajaran sesat dan tidak ada bimbing. Iya, betul Romo. Maksudnya tidak usah terlalu takut. Apa yang sudah berjalan seperti itulah. Ya. Nah, kecuali kamu sudah maksudnya sesudah kamu baca kitab suci langsung kamu mendirikan sebuah ajaran sesat baru, itu baru akan digugat. Tapi selagi misalnya kamu sedikit pikiran jelene, aneh tidak apa-apa kan. Iya Romo, baik Romo. Manusia, namanya manusia. Manusia kadang-kadang bisa pikiran lain dan kalau Yesus dulu di situ, kalau ya kan seperti biasanya muncul jokes-jokes yang seputar Injil kan. Ya, Ya, misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Oh, itu bukan orang yang tetekal. Tidak ada sisa. Nah, kadang-kadang orang jokes begitu kan. ya, betul. Tidak apa. Tidak usah terlalu eksagerasi tafsir. Lalu takut bahwa kalau saya baca begini nanti saya tafsir salah, saya berdosa. Tidak. Itu mungkin ketakutan yang beralasan. Maksudnya baik juga di satu pihak Anda sadar bahwa kita ini harus taat kepada magisterium. Tapi bukan maksud ketaatan seperti itu. Bukan segala kita model pembacaan kita juga ditentukan oleh orang tertentu. Bukan. Hati nurani itu magisterium. Dan Tuhan berarti ingat otoritas tertinggi adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu bertakhta. Kita kan sudah komuni bersatu dengan Kristus. Terus, kenapa tidak percaya diri? Ya, setiap orang dan rahmat sakramen pembaptisan itu sudah bisa menjadi magisterium untuk diri sendiri. Tapi semakin besar, semakin butuh ketua. Kamu harus paham seperti itu ya. Seperti berkat. Kamu bisa memberkati diri sendiri, doa pemberkatan untuk diri sendiri. Oke, tapi kalau sudah satu kelompok ya ketua KUB berhak. Sudah lebih tinggi lagi, untuk urusan yang lebih besar perlu ada pemimpinnya lebih tinggi. Pastor di situ. Kemudian naik lagi, oh uskup yang benar. Oh kemudian harus, nah begitu. Kalau untuk semua ya harus paus yang bicara. Dia semakin turun. Sampai kita sendiri juga ada. Karena Allah itu berdiam dalam diri kita. Tubuh kita sendiri model dari gereja sebenarnya. Kemudian naik ke kelompok, naik ke paroki, dan seterusnya. Nah, setiap kali, kalau lebih luas, dibutuhkan hierarki yang lebih tinggi. Setiap kali kumpulannya lebih melebar, dibutuhkannya lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk gereja di Indonesia, KWI yang harus bicara. Kalau untuk paroki, kalau untuk keluarga, bapaknya yang atur. Magisteriumnya bapak, orang tuanya di situ.
Nah, untuk diri sendiri ya kau sudah begitu. Di mana dua atau tiga orang berkumpul, Yesus ada di situ. Nah, satu harus jadi ketua. Kalau semua bicara, ya kan? Yesus memang ada di situ, tapi tetap satu orang harus menentukan. Begitu soal prinsip magisterium ya. Magister itu artinya guru. Magisterium itu artinya para guru. Begitu. Begitu ya. Baik, Romo. Iya, jadi Cukup, maksudnya Romo. kita sendiri adalah guru untuk diri kita. Tapi kalau cakupannya lebih luas, kita butuh hierarki yang lebih tinggi kan. Saya bisa jadi guru untuk diri saya, tapi kalau sudah dalam satu kelompok, kan butuh satu orang, mari ajar kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sama dengan perayaan sakramen. Saya bisa berdoa untuk diri sendiri, memberkati diri sendiri. Tapi kalau sudah keluar lingkungan lebih luas, saya bisa minta orang lain berkat saya. Kalau sudah lebih besar lagi, imam saja yang harus ini. Lebih besar lagi, uskup lagi. Ada bagiannya. Oke. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir ini Romo. Okay, Karena the udah last one. Yes, I have to do something. aku bacakan aja ya. Kalau Oke. karena tidak ada yang mau bertanya lagi. Ya. Romo tadi dikatakan firman Allah itu bukan menjadi kitab suci melainkan menjadi daging atau manusia, yaitu Sure. Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan pernyataan atau doktrin ignoransi Alkitab? Kadang kalau kita bilang firman Tuhan itu tidak berupa kitab suci, yang anti Katolik akan bilang kenapa setiap misa Alkitab dihormati? Apakah kitab suci itu buku yang mengandung firman Allah secara isi atau makna, atau setiap huruf dalam kitab suci adalah ilham dari Allah? Kesakralan kitab suci itu sebenarnya sama dengan kesakralan tanah suci. Di satu pihak. Tidak secara persis, tapi seperti kesakralan pintu suci, kesakralan pastor, kesakralan apa? Sakra itu artinya sejak penetapan kanon apa untuk memberitakan kepada kita kesaksian tentang firman Allah itu sendiri. Jadi saya tetap menegaskan bahwa dalam bahasa sehari-hari kita bisa menerima bahwa Alkitab adalah firman Allah. Iya, tapi Alkitab bukan firman Allah secara esensial. Alkitab adalah kesaksian tentang firman Allah. Karena dia bersaksi tentang firman Allah, maka dia itu kitab yang suci. Kita menghargai dia. Seperti Paus. Paus itu kan Bapak suci. Karena dia pemimpin gereja yang adalah suci. Maka ketika Paus datang ke Indonesia, apa yang terjadi? Dia tidak naik begitu saja. Kita hargai dia. Karena dia adalah Bapak suci. Paus kan gelarnya Bapak suci, kitab suci. Apalagi tanah suci. Ke sana ngapain ke tanah suci? Lalu apalagi apa suci? Air suci. Tiap hari malam, Sabtu malam kan, ada air suci, api sucinya. Suci di sini bukan berarti tidak berdosa, imakulat. Suci itu pengertiannya banyak. Suci yang dimaksud adalah sakrare, bahasa Latin. Itu adalah dipisahkan. Ya. Dipisahkan dari sekuler untuk tujuan tertentu, itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi kalau pertanyaan kenapa kita saat misa kita bisa dihormati, ya sama seperti kami menghargai patung Bunda Maria itu kan. Karena pribadi yang dihadirkan oleh patung itu bukan sekedar campuran semen, tapi sukacita. Dan pribadi di balik simbol itu. Kitab suci sebenarnya simbol. Esensinya kitab suci itu simbol sih. Sama seperti patung Maria atau patung Tuhan kita Yesus Kristus. Simbol semua. Hanya kamu omong Alkitab pun seolah-olah berhala baru. Iya kan? Coba siapa yang kitab suci itu bukan simbol. Di situ kan ada gambar lingkaran, lalu ada gambar seperti kacamata, aksara itu kan, abjad itu kan. Itu simbol semua kan. Nah, pertanyaan orang Katolik, kenapa simbol dalam bentuk seni sastra kamu terima? Simbol dalam bentuk seni rupa kamu tidak mau. Aneh, tapi nyata. Begitu. Jadi ingat, simbol.
Kitab suci itu simbol yang menandakan. Jadi apa itu simbol? Dia menunjuk kepada realitas. Apa yang ditunjukkan oleh kitab suci? Allah itu sendiri. Dan gereja Katolik berpendapat bahwa kitab suci bukan satu-satunya simbol yang menunjukkan realitas firman Allah. Disitulah kita berbeda pandangan. Karena Tuhan tidak terkurung dengan simbol berupa kutu buku ini. Ya kan? Kerja kamu tulis saja. Ya kan? Nanti ada orang ajar kamu sudah, buat apa tulis semua? Artinya kalau pakai bahasa sehari, buat apa tulis capek-capek? Kalau nanti ini ada orang nanti ajar terus, nanti ini ada bapak dong, nanti ajar dong anak tuh, bahasa kupungnya begitu. Kenapa harus tulis semua ini aturan keluarga, bangun pagi jam 5, makan pagi jam itu, harus tulis semua. Padahal di keluarga tidak ada kan, itu tradisi keluarga kan. Dia akan dengan sendirinya turun-temurun. Ya kan? Atau dia butuh buku. Tidak tertulis di buku bahwa kita harus bangun jam 5. Tidak tertulis bahwa Bapak harus kerja. Tidak. Ya, itu tradisi seperti dalam pengertian yang paling sederhana. Kan kalau begini, misalnya kalau seorang keluarga kita ngobrol-ngobrol di kafe misalnya, tradisi kami itu biasanya makan harus menghadap ke sini. Kita langsung minta banyak. Coba tunjukkan di mana itu supaya semua buku yang menulis lengkap kamu tradisi. Kalau tidak saya anggap tidak ada. Nah, itu absurd kan? Tapi kita jangan terlalu banyak, saya buat yang lain. Terima kasih untuk Ya, semuanya. terima kasih Romo. Udah selesai teman-teman. Besok Selasa depan kita lanjut materi soal kepausan, soal paus. Itu menarik. Ya, paus. Romo silakan ini doa Romo, berkat Romo. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu terhadap katekesi kami pada malam hari ini bersama para orang muda yang ingin mempertanggungjawabkan iman mereka, terutama di tengah kebisingan dunia digital ini. Santo Fransiskus dari Assisi semoga mendoakan kita semua dalam upaya kita mengenal, memahami, dan mencintai Gereja Katolik sendiri. Doa dan permohonan kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Savsejewica, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amin. Amin. Romo nanti materinya Romo, teman-teman